Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala berkat dan rahmat yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, Engkau menguatkan kami melalui pencurahan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti bersama dan menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Ini doa syukur dan permohonan kami di dalam Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Injil Yohanes adalah Injil yang ditulis oleh Yohanes, salah satu murid dari ke-12 murid Yesus. Injil Yohanes ini ditulis sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Kitab ini ditulis oleh Yohanes bertujuan untuk menguatkan bahwa Yesus adalah Mesias, karena rupanya di jemaat di Asia pada saat itu ada ajaran sesat yang menyangkal sifat kepribadian dan keilahian Yesus yang dipelopori oleh salah satu tokoh yang bernama Kerintus di Asia pada saat itu. Nah, kita melihat konteks bacaan kita. Bacaan ini berbicara mengenai Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengasihi dalam kehidupan bagi sesama. Ayat bacaan kita berbicara mengenai Yesus yang menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus tidak menyebut lagi mereka hamba, melainkan Yesus menganggap mereka sebagai sahabat. Nah, kita perlu menggali ungkapan ini dari bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani. Kata sahabat yang digunakan dalam ayat bacaan kita itu berasal dari kata phileo. Nah, saudara-saudara, kata sahabat yang digunakan dalam teks bacaan kita pada saat ini itu berasal dari kata philoi yang merupakan kata benda dari kata philos. Philos ini merupakan kata kerja dari kata phileo. Phileo ini yang berarti kasih. Ini menunjukkan bagi kita saudara-saudara bahwa Yesus sekali lagi menyatakan kasihnya bagi murid-muridnya yang tidak menyebut mereka sebagai hamba, melainkan menjadi sahabat baginya. Nah, menjadi sahabat Kristus saudara-saudara, itu berarti kita terpanggil untuk melaksanakan atau mempraktekkan kasih di tengah-tengah dunia ini. Jalinan persahabatan yang terjadi antara kita umat manusia dengan Kristus itu ditetapkan bukan karena keinginan kita sebagai manusia atau kita sebagai murid-muridnya, melainkan itu merupakan inisiatif Yesus sendiri. Nah, dari inisiatif Yesus sendiri ini ada resiko yang harus ditanggung Yesus sendiri, yakni berkorban. Apa yang dikorbankan adalah nyawanya untuk keselamatan sahabat-sahabatnya, yaitu kita sebagai umat manusia atau kita sebagai murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, perlu kita pertegas bersama bahwa kematian Yesus itu tidak hanya tercatat dalam Alkitab, melainkan sebuah bukti sejarah yang tertulis atau tercatat dalam beberapa literatur. Kematian Yesus Kristus sendiri itu pernah dicatat oleh Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi abad pertama.
Yang kedua dicatat oleh Tacitus, seorang sejarawan Romawi, dan dicatat juga oleh Ben Serapion yang merupakan penulis dari Suriah. Nah, betapa Yesus mengasihi kita, saudara-saudara. Bukti Yesus telah menjadikan kita sebagai sahabatnya adalah Dia mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita sebagai umat manusia yang berdosa. Karena pengorbanan Kristus itulah kita diselamatkan dari dosa kita, kita boleh terbebas dari dosa kita, dan mendapatkan kehidupan kekal bersamanya di sorga. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita sebagai ungkapan syukur kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Walaupun harus perlu diakui bahwa dalam mempraktekkan kasih ada resiko yang perlu kita hadapi. Mungkin saja ketika kita mempraktekkan kasih itu, kita mendapat kekecewaan karena kasih kita tidak terbalas. Tapi hendaklah itu jangan menjadi sebuah batu sandungan bagi kita untuk berhenti melaksanakan kasih, melainkan boleh menjadi penguatan bagi kita untuk tetap melaksanakan kasih karena Kristus sangat mengasihi kita. Amin firman Tuhan.